Perkenalkan saya Muhammad Fikri Syamsuri, perwakilan kelompok 2 beserta teman-teman saya Farhan Nuda, Ima, dan Kak Rofi mempresentasikan tentang tugas besar plumbing. Berikut merupakan gambaran gedung Fakultas Ekonomi yang terdiri dari 1 basement dan 4 lantai dengan luas totalnya adalah 67 bukan ini per lantainya 6.792 meter persegi. Ya, area pelayanannya ada 1 toilet laki-laki dan perempuan yang tipikal pada lantai basement 1, 3, dan 4 dan penambahan lagi di kamar mandi ruang rektor di lantai 2. Lalu asumsi awalnya sumber airnya ada di PDAM pengaliran 24 jam, lalu ada waktu pemakaiannya itu selama 6 jam dari buku Sofyan dan Marimura. Jumlah alat plumbingnya pada basement lantai 1, 3, dan 4 yang dikatakan tipikal tadi sebagai berikut. Kloset katup gelontor ada 3, bak mandinya 3, dan bak cuci tangan atau lavatorynya 2. Untuk perempuannya membedakan di lavatorynya ada 1, dan penambahan di kamar mandi rektor ada kloset katup gelontor 1 dan bak cuci tangan 1. Lalu ini perhitungan kebutuhan alat kebutuhan air perhitungan kebutuhan air berdasarkan beban alat plumbing. Nah, di sini seperti yang tadi dapat dilihat jumlah alat plumbingnya sebagai berikut, lalu berdasarkan SNI juga ada beban alat plumbingnya sebagai berikut. Lalu dikalikan mendapatkan totalnya adalah kebutuhannya berdasarkan grafik di gambar 3.61 dapat 3.000 liter per jam atau 180.000 liter per hari. Nah, pada pada perencanaan kami akan terdiri dari reservoir bawah dan reservoir atas. Nah, ini mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, ini untuk yang bagian perhitungan reservoir bawah, Pak. Luas tiap lantainya sekian, tinggi tiap lantainya 4 meter, terus kedalaman basementnya 3,8 meter, supply dari PDAM-nya diasumsikan selama 24 jam, kemudian pemompaan reservoir bawah diperkirakan 8 jam karena ini gedung kuliah, jadi disesuaikan sama kegiatan perkuliahan. Kemudian air untuk pemadaman kebakaran juga diasumsikan sebagai 0,15. Kemudian ini ada perhitungan reservoir bawahnya. Next aja. Ya, kemudian dari hasil perhitungan pada tabel sebelumnya dilihat selisih paling besar dan paling kecilnya, kemudian dicari volume reservoir bawah untuk air bersih. Didapatkan sekian, kemudian dicari pipa dinasnya. Next, terus untuk perhitungan reservoir atasnya juga dilakukan perhitungan per jamnya. Pemakaian puncaknya terletak pada jam 12 sampai jam 13. Lanjut aja. Nah, untuk perhitungan volume reservoir didapatkan volume air bersihnya sebanyak volume reservoir atas maksudnya 6,6 meter kubik. Nah, kemudian setelah mendapatkan volume reservoir atas dan reservoir bawah, dilakukan perhitungan pompa dengan data awal seperti yang telah tertera pada tabel di atas, yaitu jumlah lantainya ada 4 lantai. Tinggi setiap lantainya 4 meter, kedalaman basementnya 3,8 meter. Dasar reservoir bawahnya itu 3,2 meter di bawah permukaan tanah. Permukaan reservoir atasnya 3 meter. Panjang pipa reservoir bawah sampai atas 1,5 head angkat. Kemudian perhitungan head loss-nya dilakukan menggunakan koefisien Celsius sebesar 100. Kemudian debit puncak
nya 0,0031 sehingga didapatkan head loss mayornya sekitar 3,79 meter dan head loss minornya 1,138 sehingga head loss totalnya 4,9. Kemudian dari data head loss yang telah didapatkan dilakukan perhitungan pompa dan diperoleh daya pompanya sekian, terus kapasitasnya sekian, dan setelah dilihat pada tabel yang ada pada SNI, kalau tidak salah, didapatkan pompa yang paling cocok adalah pompa 50 kali 40 C2 53,7 dan diletakkan 7 meter di bawah permukaan tanah. Kemudian ini perhitungan diameter pipanya berdasarkan kerugian gesek. Ini salah satu aja Pak sebenarnya. Contohnya. Boleh dilihat di Google Excel-nya enggak? Nah, iya, ini untuk perhitungan detailnya seperti yang sudah kami kumpulkan kemarin di LMS. Sebenarnya perhitungannya mengikuti Morimura dengan pembagian 3 segmen untuk setiap lantainya dan 4 segmen untuk lantai 2. Coba ke kanan dikit, Vic. Nah, untuk hasil akhirnya ukuran pipa yang diperoleh dari perhitungan ini ada pada kolom 13. Dan jumlah head loss totalnya untuk lantai 4 sendiri 1,8 meter. Begitu juga dengan lantai-lantai yang lainnya. Lanjut ke PPT aja. Nanti ini bisa dibahas lebih lanjut ya Pak waktu tanya jawab. Baik. Jadi selain pakai Morimura, kemarin sebenarnya sedikit ngide buat pakai SNI, tapi sebenarnya masih belum tahu Pak, karena di sana itu pertama harus menentukan tekanan minimumnya, dan dimaksud tekanan minimumnya ini seperti apa, kami sebenarnya belum menghitungnya, tapi ada beberapa tutorial juga cara menghitungnya seperti berikut. Jadinya ini kan alat pahamnya dibagi jadi beberapa sistem gitu. Ini ada sistem 1 untuk kamar mandi perempuan, lalu ada sistem 3 ini dari percabangan menuju saf lambing, dan sistem 2 itu untuk kamar mandi laki-laki sampai ke menuju percabangan di B3 aksen ini. Lalu ada sistem 2 ini juga merupakan anak dari sistem 2 seperti itu. Nah, ini sebelum masuk perhitungannya, ini apa ya, banyak asumsinya. Jadi nanti kalau di komen juga nggak apa-apa, banyak ya. Nah, jadi kalau dari lantai 4 ini, dia ini udah mengasumsikan gitu Pak tekanan minimumnya. Nah, ini juga saya mikirnya yang saya tanyakan tadi, apakah diameter pipa yang banyak software loop-nya ini atau percabang jadi makin kecil makin memperbesar head loss gitu. Tapi menurut tutorial yang saya lihat tadi, jadi dia mengasumsikan dulu tekanannya yang tersedia itu Pak. Terus jadi di sistem 1 tadi akan ada beberapa alat plumbing, yaitu bak mandi, WC glontor, dan lain-lainnya. Nah, di situ dilihat UAB umumnya berdasarkan yang ada di SNI, yaitu di sini. UAB umumnya kalau untuk kloset, kalau ada 3 ini pakai bebannya 90, lalu kalau pakai bak mandi dia ini 4, dan kalau kotori ini 1. Nah, di sini saya kayak gitu, ada kan WC glontornya ada 3, jadi pakai 90, dan bak mandinya pakai yang 4 untuk sistem 1 yang ini tadi di sini. Jadi habis itu jumlah keseluruhannya ada 102, dan panjang pipanya keseluruhan di sistem 1 ini
panjangnya 7,67 meter, 65. Nah, dari situ dibawalah ke tabel 4 UAB dengan rentang 32 sampai 42 MKA dan panjang maksimalnya kurang dari 12, maka di sini dapat dilihat tadi 102, maka pakai yang 151 ini dapatlah diameter pipanya 1,5 inci seperti itu, dan dilakukan untuk perhitungan yang berikutnya. Tapi saya menyadari bahwa perhitungan ini masih belum memikirkan tentang tekanan statik setelah head loss-nya, karena saya mengikuti dia langsung mengasumsikan seperti itu. Nah, nanti bisa dibahas atau bisa dikomentari oleh Bapak atau teman-teman. Kalau pakai SNI yang SNI 2015 itu sebenarnya gimana sih makanya? Lalu di sini akan dilihat dulu denahi kita. Pecah ya? Apakah Next aja. pecah ya? Oh, ini nih ya. Nah, di sini ada dari shaft-nya. Dari shaft di B akan dialirkan ke toilet wanita dan toilet pria. Nah, denahnya seperti ini. Lanjut. Lalu pada lantai 2 yang seperti udah dibilang tadi, ada buat ruang dekan, buat supply WC-nya. Nah, isometrinya seperti berikut. Ini dari reservoir bawah dibawa ke reservoir atas, tapi ini belum digambar. Nah, kan tadi ini tuh untuk yang di seluruh lantai. Ini lantai 4, 3, 2, 1, dan basement. Nah, ini sebenarnya ada diperjelas lagi untuk yang tipikal sebagai berikut. Ya, ini kayak Dina tadi. Ini tuh bagian toilet perempuan dan ini bagian toilet laki-laki. Lalu buat isometri lantai 2 ditambah lagi buat dekan, toilet dekan. Kayak gini. Yes. Mungkin untuk memperjelas tadi balik ke perhitungan diameter menggunakan kerugian gesek. Ya, silakan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mungkin ada tanggapan dari Pak Sony dan teman-teman.